Kita bertemu kembali bersama Pak Petrus. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau di video pertama kita sudah belajar sampai dengan bukti transaksi, nah di sini posisinya di bukti transaksi, maka kali ini kita akan belajar terkait dengan jurnal. Oke, masih di tahap pencatatan, kita baru masuk ke tahap kedua, yaitu yang ke jurnal. Kemarin kita belajar bukti transaksi, ada internal dan eksternal. Internal itu memo, eksternal ada kwitansi, cek, faktur, nota debit, nota kredit, dan nota kontan. Bukti transaksi ini yang akan kita pakai untuk dasar pencatatan pada jurnal. Kita mulai. Jurnal adalah media dalam proses akuntansi yang menjadi dasar penentuan ke akun mana suatu transaksi dicatat, berapa jumlah uang yang dicatat, dan keterangan singkat tentang transaksi. Jadi akun mana, jumlahnya berapa, dan keterangan singkat. Jurnal memiliki fungsi yang pertama, fungsi historis. Dia akan dicatat secara berurutan. Jadi tanggal di awal harus dicatat di awal pula, tidak boleh tidak berurutan. Yang kedua, fungsi mencatat. Artinya jurnal berfungsi untuk menentukan ke akun mana dan jumlahnya berapa. Fungsi ketiga adalah fungsi analisis. Bukti transaksi yang ada harus dianalisis kemudian akan dicatat ke dalam jurnal. Apa saja yang dianalisis? Nama akun yang dipakai, jumlahnya berapa, dan di sisi mana, debit atau kredit. Kemudian fungsi keempat yaitu fungsi instruktif. Akun harus diisi sesuai dengan jurnal. Jadi setelah jurnal kita akan masukkan data dari jurnal untuk ke akun atau buku besar, nanti pelajari selanjutnya. Kemudian fungsi kelima yaitu fungsi informatif. Jadi ketika kita melihat jurnal, dia akan terlihat tanggal, nama akun, keterangan, dan jumlah. Berikutnya adalah, tadi dikatakan jurnal adalah harus mengisi akun, maka kita harus tahu dulu akun itu seperti apa, itu kita golongkan. Akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun-akun yang ada di laporan neraca, seperti yang sudah Anda latihan waktu di persamaan dasar. Akun di neraca hanya ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Kemudian yang kedua yaitu akun nominal, yaitu akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu kelompok akun pendapatan dan beban. Berarti hanya ada 5. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta, utang, modal adalah akun real, pendapatan, beban adalah akun nominal. Berikutnya pengkodean akun. Jadi nanti setiap akun yang kita pakai, dia memiliki kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam proses pencatatan dalam akuntansi. Ada beberapa pengkodean, tetapi yang akan kita pelajari hanya ada 2. Yang pertama, kode numerial angka berurutan. Angka berurutan, ini dikelompokkan atau diurutkan. Misalnya, untuk nomor kode 10-19, misalnya untuk akun harta lancar. 20-29 akun investasi jangka panjang, 30-39 untuk harta tetap, dan seterusnya. Sebanyak apa kelompok akun yang akan dipakai, maka tinggal dikelompokkan ke angka atau nomor berapa sampai berapa. Kita lihat contohnya, misalnya. Harta lancar, tadi di sini harta lancar adalah 10-19. Maka akun-akun yang dalam kelompok harta lancar kita beri nomor, misalnya kas 11, piutang usaha kodenya 12, perlengkapan kantor 13, sewa di luar muka 14, dan seterusnya.
sebanyak apa akun yang ada di harta lancar, tinggal kita kasih nomor sesuai dengan kelompoknya tadi. Contoh kedua, misalnya untuk harta tetap. Tadi dikatakan di sini adalah harta tetap adalah nomor 30 sampai 39. Maka kita tinggal masukkan peralatan 30, akumulasi 31, gedung 32, akumulasi pusat gedung 33, dan seterusnya. Itu adalah kode akun secara numerial. Kemudian yang kedua adalah kode kelompok. Kode kelompok ini yang akan sering Bapak pakai untuk pembelajaran kita. Jadi dalam kode kelompok kita urutkan. Lihat pada posisi bawah ini, kita lihat. Misalnya harta kita beri nomor 1. Jadi kan tadi ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi kita urutkan saja. Harta 1, utang 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Oke, itu kelompok utama, induknya istilahnya. Kemudian di kelompok kedua itu adalah anggota dari harta. Harta misalnya terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Berarti harta lancar memiliki kode 1, harta tetap kode 2. Maka di sini nih misalnya. Kemudian untuk kas. Kas adalah anggota harta lancar. Maka menjadi 1. Maka kodenya adalah menjadi 111. 1 angka yang terakhir adalah nama akunnya. 1 yang tengah adalah kelompok akunnya. 1 yang paling depan adalah kelompok akun besarnya. Kita lihat contoh, seperti ini misalnya. 1 kelompok harta terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ada beberapa akun, misalnya kas, piutang, perlengkapan, sewa, dibayar di muka. Maka tinggal urutkan saja. Kas 111, piutang usaha 112. Piutang usaha artinya adalah dia akun harta kelompok harta lancar. Kalau harta tetap seperti ini, misalnya gedung 1, 2, 3. 1 dia harta, 2 harta tetap, 3 nomor urut pada harta tetap itu bagian harta tetap yaitu gedung. Kelompok utang juga demikian, seperti ini. Kelompok modal juga seperti ini. Ini sudah saya kasih warna ya per kelompok. Merah, biru, hitam. Ini kelompok pendapatan dan kelompok beban. Itu pengkodean. Nanti akan banyak kita pakai di setelah jurnal, yaitu posting ke buku besar. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal. Jurnal itu bentuknya adalah seperti ini. Saya mulai dulu ya. Bentuk dulu. Ada tanggal, nama akun, debit, kredit. Tanggal, nama akun, debit, kredit. Nah, untuk menentukan debit kredit, maka kita perlu aturan ini, aturan debit kredit. Ini tolong Anda hafalkan. Tolong dihafalkan betul. Kita lihat kelompok akun, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang saya kasih huruf lebih besar dan warna lain. HUMPB. Masih ingat waktu persamaan dasar? HUMPB. Nah, sekarang lihat di sebelahnya. Lihat di sebelahnya. Harta bertambah sisi debit. Utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban debit. Nah, Anda lihat kata kuncinya. HUMPB. H dan B, awal dan akhir, dia selalu debit. Sisanya kredit. Nah, ini paling gampang ngabalinnya. Kalau dia harta akan bertambah sisi debit. Kalau beban akan bertambah sisi debit, maka sisanya bertambah di sisi kredit. Kalau berkurang kebalikan dari bertambah tadi. Saldo normal akan sama seperti pada posisi akun yang bertambah. Oke, ini tolong dihafalkan ya. Saya ulangi, HUMPB. Debit di awal, debit di kredit, di akhir debit, harta debit, beban debit, sisanya kredit. Bentuknya tadi seperti ini. Bentuk jurnal, Anda siapkan kolomnya, kolom tanggal, nama akun dan keterangan,
referensi debit kredit. Kita lihat cara ngisinya. Yang pertama, isi tanggal transaksi. Isi tanggalnya. Bulan, tanggal. Tanggal di posisi yang kecil ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ingat, dia jurnal berfungsi secara historis. Maka Anda catat tanggal yang lebih awal dulu. Kemudian kolom kedua, isi akun sesuai analisis. Minimal 2 akun dengan urutan debit dulu baru kredit. Untuk kredit ditulis agak menjorok ke dalam. Nanti kita lihat caranya. Satu transaksi minimal 2 akun. Ingat, satu transaksi minimal 2 akun. Satu di debit, satu di kredit. Referensi kosongkan dulu. Nanti diisi nomor akun saat posting ke buku besar. Jadi referensi selama Anda buat jurnal, posisinya kosong dulu. Nanti kita isi saat materi berikutnya yaitu posting. Berikutnya, pada posisi debit dan kredit kita tuliskan angkanya. Tuliskan angka sesuai dengan transaksinya, sesuaikan dengan akun yang bersangkutan, debit atau kredit gitu. Yang pasti Anda menuliskan debit dulu, termasuk akunnya debit, angkanya juga debit. Akunnya kredit baru angkanya kredit. Kita lihat contoh. Misalnya, Bunga memiliki usaha salon dengan nama Salon Bunga. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2019. Tanggal 1 Mei, Bunga membuka usaha dengan menanamkan uang tunai sebesar 40 juta. Kita lihat analisis transaksinya. Salon Bunga menerima uang dari Bunga. Salon Bunga menerima uang dari Bunga. Maka Salon Bunga sekarang punya uang. Kalau uang masuknya adalah kas. Betul ya? Kas kelompok harta. Hartanya bertambah. Berarti posisinya adalah di debit. Kas bertambah sisi debit. Terus kreditnya apa-apa? Nah, ini. Salon Bunga menerima uang. Dari mana uangnya itu? Ternyata dari Bunga. Bunga itu siapa? Pemilik. Berarti dia akan menambahkan menjadi modal. Maka modal bertambah di sisi kredit. HUM PB. Harta dan beban debit, sisanya kredit. Sedangkan modal ada di antara H dan B. Maka modal bertambah di sisi kredit. Maka menjadi begini nih, Anda lihat. Pertama tulis tahun 2019, bulan Mei tanggal 1. Kita tulis debitnya dulu. Debitnya tadi apa? Kas. Kas, Anda tulis mepet garis ini nih ya. Kas, kita isi angkanya 40 juta. Kemudian yang kedua adalah kredit. Kreditnya apa tadi? Modal bunga. Kita tulis di sini. Modal bunga. Angkanya sama, 40 juta. Di sini tulis keterangan. Keterangannya adalah modal awal. Jadi ini bedanya dengan persamaan dasar. Kalau persamaan dasar Anda mengisi kolom. Kalau kolom kas berarti di sisi kiri, modal di sisi kanan. Kalau sekarang atas bawah. Hanya pindah posisi. Yang penting Anda harus hafal debit kreditnya. Ini saya katakan tadi bahwa jurnal itu minimal harus ada 2 akun. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh. Yang penting minimal 2 akun. Dia tidak mungkin hanya 1 akun. Baik, ini contoh pertama. Sekarang kita lihat contoh kedua. Tanggal 1 sudah kita catat tadi. Sekarang tanggal 2 misalnya. Salon Bunga menyewa ruko untuk 1 tahun 12 juta. Menyewa ruko untuk 1 tahun 12 juta. Menyewa berarti membayar. Berarti Salon Bunga keluar uang. Betul ya? Keluar uang. Uangnya keluar. Berarti kasnya berkurang. Kas tadi masuk dalam kelompok harta. Harta berkurang di sisi kredit. Maka kasnya kredit sebesar 12 juta. Terus debitnya apa? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, buat apa uang keluar? Oh, ternyata untuk menyewa ruko untuk 1 tahun. Berarti sewa dibayar di muka.
sewa dibayar di muka termasuk kelompok harta. Harta bertambah di sisi debit. Maka debitnya sewa dibayar di muka 12 juta, kreditnya adalah kas sebesar 12 juta. Kita lihat cara mencatatnya. Anda lihat di sini nih. Tanggal 1 yang tadi kita catat. Oke ya, sekarang masuk tanggal 2. Ingat, berarti tanggal 1 di atas, tanggal 2 di bawah. Tidak boleh terbalik ini. Historis tadi, berurutan. Tanggal 2, debitnya sewa dibayar di muka. Tulis dulu debit sewa dibayar di muka. Berikutnya kredit kas. Nih, posisi kredit dia agak menjorok ke dalam. Kas di sisi kredit agak menjorok ke dalam. Tuliskan angkanya di sini. Ini angka harusnya mepet ke garis ini, ke kanan. Kemudian, oh ya ini satu lagi nih. Ini adalah halaman. Artinya setiap jurnal ada halamannya. Ini digunakan nanti saat posting. Jadi kalau misalnya halaman 100 ya tulisnya 100. Halaman 10 tulisnya halaman 10. Oke, begitu. Ada 2 contoh. Kemudian ini latihan, nanti kita akan bahas di PowerPoint, bukan di video ini. Kita terpisah. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar membuat jurnal. Jadi ini tolong dihafalkan, saya ulangi, home PB, H dan B debit, sisanya kredit. Hafalkan itu. Kemudian cara membuat jurnal adalah tuliskan debit dulu, mepet garis, baru kredit agak menjorok ke dalam. Kalau debitnya ada 2, berarti debit baru kredit. Kalau kreditnya 2, berarti debit, kredit gitu ya. Jadi debit harus ditulis dulu baru kredit, tidak boleh terbalik. Oke, begitu. Kemudian sekali lagi saya ulangi ya, kata Henry Ford. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Saya tidak berhenti belajar, maka saya akan muda terus. Jadi Anda jangan menjadi lanjut usia. Supaya tetap menjadi seorang remaja atau muda, teruslah belajar. Oke, begitu. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk materi selanjutnya. Tetap semangat. Enemy is an option.